Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salih-salihah, how are you today? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selalu bahagia. Salih-salihah, pada kesempatan kali ini Ustazah senang sekali bisa menemani kalian belajar walaupun dalam keadaan online. Berarti sekarang ini kali kedua ya bertemu Ustazah dalam pembelajaran hot. Nih, di sini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran hot mengenai di sini Ustazah akan menyampaikan mengenai penulisan huruf hijaiyah disambung. Oke, ya, jumlah huruf Arab disebut juga dengan huruf hijaiyah. Huruf ini jumlahnya ada 28 huruf. Huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan disambung, ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai di posisinya. Ada di awal atau di depan, ada di tengah, dan ada di akhir. Di antara huruf-huruf itu terdapat beberapa huruf yang dapat disambung dan menyambung, dan beberapa huruf yang hanya dapat disambung saja. Semua huruf Arab adalah konsonan, termasuk alif, waw, dan ya, sering disebut huruf ilat, maka mereka memerlukan tanda vokal atau sakal. Nih, yang selanjutnya Ustazah akan memberitahukan cara menyambung huruf. Nih, di antara 28 huruf hijaiyah ini terdapat huruf yang dapat disambung dan menyambung. Yang kedua, huruf yang dapat disambung tetapi tak dapat menyambung. Oke, salih-salihah, lanjut ya. Yang pertama yaitu alif. Nah, alif ini jika di awal maka bentuknya akan utuh. Jadi tidak ada perubahan ya kalau alif itu. Nah, jika di awal utuh. Nah, kemudian kalau di tengah ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya salih-salihah jika di tengah. Nah, salih-salihah selanjutnya yaitu apabila di akhir sama seperti gini. Nah, seperti itu salih-salihah. Jadi salih-salihah ketika di awal ini alif itu utuh. Jadi alif utuh tidak dapat disambung sesudahnya. Tidak dapat disambung sesudahnya. Nih, kemudian apabila di tengah alif bersambung. Alif bersambung dengan huruf sebelumnya. Nah, kemudian apabila alif berada di akhir, alif bersambung sama dengan huruf sebelumnya, sama seperti ini ya, salih-salihah. Atau kembali ke bentuk asli. Nah, yang selanjutnya yaitu ba. Nah, ba ini apabila di awal itu berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini salih-salihah. Nah, kemudian
ba ini apabila di awal ini yaitu separuh huruf. Jadi separuh huruf ya solih-solihah. Jadi separuh huruf. Kemudian dapat disambung sesudahnya. Jadi titik-titik ini tuh artinya dapat disambung sesudahnya. Kemudian apabila ba berada di tengah itu seperti ini. Seperti ini solih-solihah. Nah, untuk ba yang di tengah seperti ini, ba bersambung dengan huruf sebelumnya dan bisa sesudahnya. Jadi, untuk ba tersendiri bisa disambung oleh awal maupun akhir atau sebelum atau sesudahnya. Kemudian, apabila ba berada di akhir, maka seperti ini. Nah, seperti ini solih-solihah. Ba berada di akhir, ba bersambung dengan huruf sebelumnya. Jadi ketika di akhir ini, ba ini kembali ke bentuk aslinya. Nih, seperti ini apabila di akhir. Selanjutnya huruf ta. Nah, ta ini sama seperti ba. Jadi di awal itu seperti ini. Nih, jadi ketika di awal ini seperti ini. Jadi untuk ta seperti ini separuh huruf dapat disambung sesudahnya, sama ya seperti ba. Kemudian kalau berada di tengah, ta ini sama seperti ini, seperti ba. Nah, untuk di akhir juga sama seperti ba. Seperti ini ya, solih-solihah. Nah, untuk sa ini sama. Ini ketika di awal. Ini ketika di akhir. Di tengah, maaf. Ini sa di tengah dan di akhir seperti ini. Nah, seperti ini solih-solihah. Jadi untuk ba, ta, sa ini ketika di awal sama seperti ini. Jadi sesudahnya dapat disambung. Yang kedua berada di tengah. Nah, ketika di tengah ini jadi huruf awal huruf sebelum atau sesudahnya itu jadi bisa disambung. Nah, kalau di akhir ini kembali ke bentuk asli. Oke, selanjutnya huruf ja, ha, ho sama seperti ba, ta, sa. Jadi awalnya seperti ini. Perubahan ketika awal sambung. Ja. Nah, untuk ha sendiri sama. Ha, ho sama ya. Nah, seperti ini. Nah, apabila di tengah huruf ja, ha, ho ini sama ya. Jadi seperti ini. Apabila di tengah nih ja, ha, dan ho. Nih, sama kalau misalnya di tengah seperti ini. Terus kalau misalnya di akhir. Nah, kalau misalnya di akhir seperti ini.
Nah, ya, sama seperti ba tasa. Yang pertama yaitu kalau misalnya untuk awal itu sesudahnya itu dapat disambung. Kalau misalnya di tengah, sebelum dan sesudahnya itu bisa disambung. Jadi kalau untuk di akhir, sebelumnya itu bisa disambung dan ketika di akhir itu kembali ke bentuk awal huruf. Nah, untuk selanjutnya da dan za. Nah, untuk da dan za ini di awal itu tetap jadi huruf asli atau huruf awal. Jadi tidak ada mengalami perubahan. Karena huruf da dan za ini tidak bisa disambung. Solihah. Da ini tidak bisa disambung. Jadi balik lagi ke huruf awal gitu, utuh. Jadi da-nya tidak mengalami perubahan. Karena da dan za ini sesudahnya itu tidak dapat disambung ketika berada di awal ayat. Nah, untuk berada di tengah ini, da dan za ini bersambung dengan huruf sebelumnya, tetapi setelahnya itu tidak dapat disambung. Contoh. Nah, gini solihah. Nah, jadi kalau sebelumnya itu boleh tuh disambung, tetapi ketika sesudahnya itu jadi tidak dapat disambung. Ya, solihah. Kemudian, apabila di akhir, za ini sama seperti yang tengah tersebut. Jadi ketika di akhir, seperti ini. Sama ya. Nih. Jadi sama seperti yang nih. Jadi ketika berada di akhir, za ini bersambung dengan huruf sebelumnya dan kembali ke bentuk yang asli. Seperti itu solihah. Kemudian yang selanjutnya yaitu huruf ra. Nah, untuk huruf ra ini ketika di depan ini utuh solihah. Ra ini utuh, jadi tidak dapat disambung. Nah, kenapa tidak dapat disambung? Karena ra ini sudah mempunyai aturan sama seperti za dan za. Jadi ra ini tidak dapat disambung sesudahnya. Jadi kesininya tuh gak ada titik-titiknya. Jadi utuh gitu hurufnya. Dan ketika berada di tengah, nah ra ini bersambung dengan huruf sebelumnya. Contoh, ini huruf sebelumnya ya, terus bisa disambung. Nah, seperti itu jika berada di tengah dan tidak dapat sesudahnya. Jadi ketika kesininya tuh gak bisa gitu. Kemudian apabila di akhir, ra ini sama bisa disambung sebelumnya, tetapi sesudahnya tidak dapat disambung kembali ke huruf sebelumnya. Begitu solihah. Oke, selanjutnya yaitu huruf za. Nah, za sendiri itu sama seperti ro. Jadi kalau misalnya ro ini berada di awal ayat, jadi tidak bisa disambung kepada huruf sebelumnya. Nih, seperti ini solihah. Nah, apabila di tengah ini bisa, tetapi oleh huruf sebelumnya. Jadi setelahnya itu tidak bisa disambung. Untuk za ini sama seperti ro ya. Nah, untuk apabila di akhir kalimat za ini sebelumnya itu dapat disambung, tetapi sesudahnya tidak dapat disambung, tetapi kembali ke huruf awalnya. Selanjutnya yaitu huruf sa dan sya.
Jadi ketika di awal kalimat atau di awal ayat ini sa dan sya ini hilang. Hilang apanya? Hilang ujung bawahnya ketika mau disambung. Contoh nih seperti ini. Nih seperti ini solih-solihah. Nih. Seperti ini, jadi hilang ujung bawahnya, tetapi dapat disambung sesudahnya. Jadi ininya tuh dihilangkan dan dapat disambung sesudahnya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk syai juga sama. Jadi awalnya itu seperti ini, tapi dihilangkan nih ujung bawahnya dan bisa dilanjutkan setelahnya. Sama. Kemudian, apabila di tengah, seperti ini. Jadi, nah seperti itu. Sama ini juga. Nih. Jadi, sebelum dan sesudahnya dapat disambung. Seperti itu. Nah, untuk di akhir seperti ini. Nah, jadi untuk di akhir ini sebelumnya dapat disambung tetapi setelahnya tidak dapat disambung. Maka si sa dan sya ini kembali ke bentuk semula. Nah, untuk di akhir ya. Jadi ini awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya untuk fa dan do ini sama kayak sa dan sya. Jadi awalnya tuh si ujung bawahnya ini dihilangkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini do juga sama. 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, untuk di awal ini, jadi si ujung bawahnya ini dihilangkan, kemudian bisa disambung kepada huruf sesudahnya. Ini titik-titiknya tuh jadi intinya bisa disambung. Kemudian untuk di tengah ini sama seperti sa dan sya. Nih. Nah, sama solih-solihah. Jadi untuk di tengah ini fa dan do ini sebelum dan sesudah bisa disambung. Tetapi untuk di akhir, untuk di akhir ini bisa disambung tetapi sebelumnya. Kalau misalnya sesudahnya ini kembali ke bentuk semula. Nah, seperti ini. Ya, baik. Selanjutnya yaitu po dan bo. Nah, untuk po dan do ini huruf di awalnya sama, tetapi dihilangkannya ujung ujung ininya nih dihilangkan. Maaf, tidak dihilangkan maksudnya. Nih, jadi untuk po dan do ini utuh ya, hurufnya utuh, tetapi huruf sesudahnya itu dapat disambung. Nah, seperti ini solih-solihah. Dan apabila berada di tengah, maka seperti ini. Nah, seperti ini solih-solihah.
Dan apabila di akhir yaitu seperti ini. To. Jadi untuk to dan do ini sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ketika di awal itu hurufnya tuh utuh sama. Tetapi beda ya sama so dan do ini. Jadi kan kalau misalnya so dan do mah di bawahnya tuh dihilangkan. Tetapi kalau misalnya untuk to dan do ini hurufnya tetap utuh. Nah, tetapi sesudahnya ini bisa disambung. Kemudian untuk huruf yang di tengah ini sebelum dan sesudahnya bisa disambung. Nah, untuk huruf di akhir ini sebelumnya bisa disambung tetapi setelahnya ini tidak bisa disambung. Nah, selanjutnya untuk huruf a dan go. Nah, dan a dan go ini dihilangkan bawahnya sama seperti so dan do, sa dan sya. Jadi ketika di awal ini seperti ini sorry ya. Nah, dan go. Nah, jadi setelahnya ini bisa disambung. Kemudian apabila berada di tengah seperti ini berubah. Nah, untuk di tengah seperti ini. Kemudian untuk di akhir jadi untuk di awal bisa disambung sesudahnya dan untuk di tengah sebelum dan sesudahnya bisa, dan untuk di akhir ini sesudahnya tidak bisa dan sebelumnya bisa. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu huruf fa dan ko. Nah, fa dan ko ini sama seperti a dan g. Jadi ketika di awal maka ditulis seperti ini. Nah, seperti itu. Dan untuk ko juga sama. Nah, solihah, dan apabila berada di tengah maka berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian apabila di akhir maka huruf itu kembali seperti semula. Jadi seperti ini. Nah, fa dan ko. Jadi sehuruf sebelumnya itu bisa disambung tetapi sesudahnya itu tidak bisa. Maka berbalik kembali lagi seperti huruf awal. Nah, seperti itu. Oke, sorry ya. Yang selanjutnya itu huruf kaf. Nah, untuk huruf kaf ini terjadi perubahan apabila di awal ayat atau berada di depan gitu ya. Jadi seperti ini kalau misalnya di awal. Nah, nih. Dan apabila di tengah ini nih. Nah, apabila di tengah seperti ini, dan apabila berada di akhir, maka jadi untuk di awal hurufnya berubah ya, tetapi bisa disambung, sesudahnya itu dapat disambung. Dan ketika di tengah ini huruf sebelum dan sesudahnya itu dapat disambung. Dan apabila berada di akhir ayat, maka sebelumnya itu dapat disambung tetapi sesudahnya itu tidak dapat disambung. Dan huruf kaf ini kembali ke bentuk semula. Dan selanjutnya yaitu huruf kaf.
Nah, untuk huruf kaf ini ketika di awal ayat itu, jadi hanya tidak semua, jadi hanya setengahnya dan dinaikkan lebih atas seperti ini. Ini ketika berada di awal kalimat. Dan apabila berada di tengah kalimat, maka huruf la ini berubah menjadi seperti ini. Jadi la ini ketika kalau misalnya di tengah kalimat ini, jadi tidak ada lengkungannya. Jadi ketika berada di tengah ini, jadi cuma sedikit aja lengkungannya. Kemudian apabila berada di akhir, seperti ini. Nah, untuk di awal ini sama ya, kayak kaf, ini bisa dilanjutkan setelahnya, ini juga sama sebelum dan sesudah. Dan yang terakhir apabila di akhir ini berkembali ke bentuk semula. Oke, selanjutnya yaitu huruf ma. Nah, ma ini apabila berada di awal kalimat, garis yang ke bawahnya ini dihilangkan, maka seperti ini. Nah, apabila berada di awal. Dan apabila berada di akhir, maka sama garisnya juga dihilangkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk di akhir, nah garisnya dimunculkan lagi. Jadi kembali ke bentuk semula. Nah, seperti ini salih-salihah. Jadi sama ya, sama. Nih. Yang selanjutnya yaitu huruf na. Nah, untuk na sendiri ini awalnya sama seperti ba ya. Jadi untuk awalnya ini hanya separuh. Nah, jadi hanya separuh. Kemudian ketika berada di tengah juga seperti ini. Nah, dan apabila berada di akhir, maka kembali ke bentuk semula. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu huruf wa. Nah, wa ini utuh, jadi tidak dapat disambung apabila berada di awal ayat. Itu ketika berada di awal ayat ini, wa ini tetap utuh. Jadi tidak bisa disambung sebelum dan sesudahnya kalau misalnya berada di awal. Nah, kalau untuk berada di tengah, ini bisa disambung ke huruf sebelumnya. Jadi wa ini bisa disambung apabila huruf sebelumnya. Dan yang terakhir juga sama. Nah, seperti itu salih-salihah. Jadi wa ini hanya bisa disambung ke huruf sebelumnya saja. Jadi sesudahnya itu tidak bisa disambung. Paham? Oke. Selanjutnya yaitu huruf H. H besar ya. Nah, untuk H besar ini seperti ini. Salih-salihah. Apabila berada di awal kalimat, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi dan apabila berada di tengah, maka berubah menjadi seperti ini. Nah, berubah ya seperti ini. Dan apabila berada di akhir, maka berubah seperti ini.
seperti ini. Beda ya solih-solihah. Jadi kalau misalnya yang awal itu sesudahnya dapat disambung tetapi hurufnya utuh. Kalau misalnya yang kedua ini berubah hurufnya, tetapi sebelum dan sesudahnya dapat disambung. Dan yang di akhir ini sebelumnya dapat disambung tetapi sesudahnya tidak, dan hurufnya itu berubah ya. Jadi tidak berbentuk kesemula, jadi berubah ya hurufnya. Kemudian yang selanjutnya hamzah. Nah, hamzah ini apabila berada di awal ini tetap ya. Nah, karena hamzah ini sifatnya tidak dapat disambung, jadi ketika berada di awal atau berada di tengah atau berada di akhir, maka hurufnya itu utuh, jadi tidak ada perubahan. Nah, seperti itu. Nah, oke solih-solihah, huruf terakhir yaitu ya. Nah, ya ini sama seperti ba, jadi melengkungannya ini dihilangkan, dan apabila berada di awal kalimat seperti ini. Nah, dan kalau misalnya berada di tengah kalimat, maka seperti ini. Nah, dan apabila berada di akhir kalimat, maka kembali ke huruf awalnya. Jadi sama ya, ini dapat disambung jadi ini. Solih-solihah, perlu diingat tanda titik-titik ini berarti dapat disambung ya. Dan kalau misalnya tidak ada titik-titiknya, berarti huruf tersebut tidak dapat disambung. Contoh seperti hamzah, dan perlu diingat misalnya contoh ya. Nih, ya ini kan titiknya sesudahnya, berarti otomatis sebelumnya ini tidak dapat disambung, jadi bisa disambung ke huruf setelahnya. Paham solih-solihah? Oke. Semoga dimengerti ya. Oke solih-solihah, jadi Ustazah tegaskan lagi ya. Jadi untuk huruf yang bisa disambung atau tidaknya itu kita bisa melihat dari titik-titiknya. Kalau misalnya ada titik sebelum dan sesudahnya, berarti tandanya sebelum dan sesudahnya dapat disambung. Tetapi kalau misalnya titiknya berada di sesudahnya dan sebelumnya tidak ada, berarti artinya sebelumnya ini tidak dapat disambung, kemudian dan sebelumnya dapat disambung. Seperti itu ya solih-solihah. Dapat dipahami? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hot pertemuan kedua yang Ustazah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk ananda-ananda soleh-solehah dan bisa dipraktekkan ya di rumah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bisa dapat dipahami ya oleh ananda-ananda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.